Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pecinta anime di seluruh dunia. Jadi gini guys, Bang Castillo mau ngasih sedikit informasi sama kalian. Kalau sebenarnya terakhir kita bahas anime ini, dia tuh udah tamat gitu di episode ke-12. Bang Castillo kira itu season 1 udah tamat. Tapi ternyata pada season 1 kemarin masih ada 2 episode lagi yang muncul, yaitu 13 dan juga 14. Ya nggak tahu lah ini masih season 1 ataupun udah masuk season 2. Tapi yang jelas ini ceritanya tuh masih relate banget gitu sama kisah Jinya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton dari episode 1 biar tahu alur cerita Jinya seperti apa, kalian Bang Castillo saranin buat nonton dulu. Link semuanya udah tersusun rapi di deskripsi, jadi tinggal dicek aja. Ya udahlah ya, nggak usah kita permasalahkan hal itu. Kita langsung aja masuk ke cerita animenya. Secepat kilat, Jinya pun berlari untuk menuju ke Sugaya, kediaman dari Natsu dan juga ayahnya. Dikarenakan Jinya tahu bahaya apa yang sedang terjadi di sana, mengancam keselamatan dari seorang Natsu. Dan setelah Jinya pergi, pada akhirnya Aketsu pun setelah berjuang keras, ia pun berhasil untuk menumbangkan iblis jahat perwujudan dari seorang pemilik pengepul sake salju sisa. Sesampainya di rumah Natsu, Jinya pun melihat Natsu saat ini dalam kondisi yang sangat ketakutan sekali. Lalu kemudian Jinya pun diserang oleh sosok iblis perwujudan dari Tuan Juzu. Iblis itu pun semakin brutal menyerang Jinya, berharap jika Jinya harus mati dalam pertarungan mereka kali ini. Akan tetapi nampaknya Jinya pun tidak terlalu serius menanggapi pertarungannya tersebut, dikarenakan Jinya pun teringat sebuah memori kecil jika ia sangat familiar sekali dengan sosok iblis yang ia hadapi sekarang. Lalu kemudian Jinya pun teringat jika sebenarnya dari sebuah ikatan batin yang sangat kuat terasa oleh Jinya. Ia pun sekarang dapat menyimpulkan sosok Tuan Jizu sebenarnya tak lain adalah ayah kandungnya sendiri yang beberapa tahun lalu telah ia tinggalkan dikarenakan Tuan Juzu kerap kali untuk menyiksa Sujune adiknya. Di sini Jinya pun ragu untuk menghunuskan pedang katana miliknya tepat ke arah iblis tersebut, dikarenakan ia tahu siapakah sebenarnya sosok iblis yang harus ia hadapi sendiri. Tidak mungkin untuk seorang Jinya menghabisi ayah kandungnya sendiri, yaitu Tuan Juzu. Hingga kesempatan itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh iblis Tuan Juzu. Segera pedang katana yang ia pegang saat ini oleh iblis itu pun langsung dihunuskan tepat menghujam ke arah jantung Jinya, hingga ia pun tertusuk dan kondisinya pun sekarat setelah membantai Jinya. Kemudian iblis itu pun mendekati Natsu, berharap jika Natsu juga akan ia habisi sama seperti Jinya. Dalam keadaan yang saat ini sedang terluka parah hingga membuat Jinya pun pingsan. Ia pun di dalam alam bawah sadarnya bertemu dengan kekasih Jinya di masa lalu, yaitu Shirayuki. Di sini Shirayuki pun menjelaskan pada Jinya, pada akhirnya nanti kita semua akan memilih jalan yang kita anggap sangat baik untuk menggambarkan perasaan kita terhadap seseorang. Entah jalan apakah yang kita pilih, namun jalan itu harus benar-benar tidak boleh untuk merugikan siapapun. Ajaibnya setelah itu Jinya pun kembali terbangun. Ia pun tersadar dan kembali bangkit, memegang pedang katana miliknya dan siap untuk memulai pertarungannya kembali bersama dengan iblis tersebut. Namun Jinya yang sadar jika saat ini kekuatannya tidak benar-benar pulih seperti sedia kala. Ia pun di sana melihat ada sebotol sake salju sisa milik dari Tuan Juzo yang tersisa. Tanpa ragu Jinya pun segera meminum sake tersebut, berharap jika kekuatan iblis akan merasuk ke dalamnya. Dengan begitu nantinya kekuatan mereka akan seimbang dan pertarungan pun siap untuk dimulai. Mata Jinya pun segera memerah setelah meminum arak sake salju sisa tersebut, yang itu artinya menandakan setengah dari jiwa Jinya saat ini telah berwujud sosok iblis yang sangat jahat, kuat sama seperti ayahnya sekarang.
Jinnya kemudian berjalan, langkahnya pelan tapi pasti menuju ke arah iblis jahat tersebut. Seolah di sini sudah tidak ada lagi bayang-bayang kebahagiaan di masa lalu antara kedekatan sang ayah bersama dengan Jinnya pada saat itu. Dan kini setelah mengetahui ayahnya menjadi sosok iblis, Jinnya tanpa ragu menyerang sosok iblis jahat tersebut. Alasannya adalah bukan Jinnya tega untuk menghabisi ayahnya sendiri, melainkan dia tahu sosok iblis ini jika tidak segera dihabisi, maka nantinya akan mengakibatkan sebuah kerusakan yang sangat hebat di tempat itu. Namun, sewaktu Jinnya telah berhasil untuk menghabisi sosok iblis tersebut menggunakan pedang katana miliknya, Natsu pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Saat ini, ayah angkatnya yang sangat menyayangi dirinya telah dihabisi oleh seorang Jinnya, tanpa Natsu tahu fakta sebenarnya jika sosok ayah angkat Natsu itu adalah ayah kandung dari seorang Jinnya. Kemudian setelah itu, Akitsu pun tiba di sana. Ia pun bertanya pada Jinnya apakah ia mampu untuk menghadapi sosok iblis tersebut. Jinnya pun berkata, "Aku telah membantainya, sekarang ia telah tewas dan tidak ada lagi kekacauan di tempat ini. Kalau begitu itu artinya kita masih memiliki satu tugas lagi," tegas ucap dari seorang Jinnya, yaitu mencari tahu dan juga menghabisi siapakah pelaku sebenarnya di balik semua kekacauan arak salju sisa yang telah ia ciptakan. Keesokan harinya, Jinnya bersama dengan Akitsu pun pergi ke sebuah bukit, menyusuri anak sungai, berharap jika di hulu sana pasti ada pelaku yang saat ini sedang membuat racikan dari sake salju sisa. 5 jam berjalan tanpa istirahat, menyusuri sebuah jalan di bukit yang menanjak, juga salju yang sangat lebat. Pada akhirnya Akitsu pun berkata jika ia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan ini. Jinnya pun berusaha memotivasi Akitsu agar sebaiknya tidak usah mengeluh dan tetap berjalan ke depan. Namun Akitsu pun di sini sangat lemah sekali. Ia menjawab, "Aku adalah manusia, bukannya robot sepertimu. Aku sudah tidak mampu lagi untuk berjalan." Sejenak Jinnya pun terdiam dan melihat sikap Jinnya yang nampaknya kurang menyenangkan. Akitsu pun tidak bisa banyak berkomentar lagi. Ia pun hanya bisa pasrah untuk melanjutkan perjalanan yang terus menanjak bersama dengan Jinnya. Malam harinya, tenaga Akitsu pun benar-benar sudah habis terkuras semuanya. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Jinnya pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Akan tetapi, sewaktu Jinnya hendak duduk di salju itu, tiba-tiba saja ia pun melihat sekeliling dipenuhi dengan tumbuhan bunga, yang dimana tumbuhan bunga itu adalah bunga yang sangat familiar untuk seorang Jinnya. Ia pun baru teringat jika bunga tersebut adalah bunga yang sama persis tumbuh sewaktu ada adiknya Suzune yang dikurung oleh sang ayah di dalam gudang. Jinnya yang merasa jika ini mungkin saja adalah sebuah kode yang diberikan oleh Suzune untuk pertemuan mereka berdua. Ia pun segera meminta Akitsu untuk sebaiknya beristirahat saja di sini, sementara Jinnya yang akan melanjutkan perjalanan ke depan seorang diri saja. Dan sekeliling itu pun dipenuhi dengan tumbuhan bunga, membuat Jinnya pun menjadi semakin sangat yakin sekali pasti di depan sana Suzune sudah menanti untuk pertemuan mereka. Di samping rasa rindu Jinnya yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan Suzune, ia pun sini khawatir jika Suzune benar-benar menjadi sosok iblis, maka mau tak mau ia juga harus membantainya seperti sang ayah. Langkah Jinnya pun kemudian terhenti di depan sebuah danau yang ditumbuhi dengan bunga tersebut. Kemudian ia pun di sana bergumam dalam hatinya, "Aku melihat sesuatu yang sepertinya tidak asing." Ternyata di sana Jinnya melihat sebuah pakaian penjaga wanita Miko dan ia sangat mengenali sosok itu. Tanpa ragu, Jinnya kemudian menyeburkan dirinya untuk mengambil pakaian tersebut. Rupanya itu adalah pakaian penjaga Miko, yaitu kekasih Jinnya terdahulu bernama Shirayuki. Secara ajaib, setelah dipeluk oleh Jinnya, Shirayuki pun menunjukkan seluruh tubuhnya. Ia pun tersenyum menatap Jinnya. Shirayuki berkata, "Aku sangat bangga padamu dan aku ingin bertemu denganmu suatu saat nanti. Jinnya, aku pergi dulu. Kita nanti pasti bertemu di tempat yang sangat indah." Jinnya pun menahan tangisnya agar tidak terjatuh di sini. Yang kemudian sebuah cahaya pun muncul diikuti dengan kepergian Shirayuki, mungkin untuk selama-lamanya.
Keesokan harinya, Jinya pun bersama dengan Akitsu sedang sarapan bersama, yang setelah itu mereka pun memutuskan untuk berpisah. Jinya kembali ke kota Edo, sementara Akitsu yang kembali ke kota Kyoto kembali ke rumahnya. Kemudian setelah berpisah, Jinya pun mengunjungi kedai soba milik Ofu. Di sana pun keadaan nampak sepi sekali. Ofu bersama dengan ayahnya segera menjelaskan jika setelah beberapa hari Jinya tidak datang ke tempat ini, kedai soba mereka pun nampak sangat sepi. Tuan Miura masih datang sesekali setiap sorenya, tapi sejak beberapa hari terakhir, Natsu dan juga Genji sama sekali tidak pernah terlihat. Kemudian setelah Jinya menghabiskan satu misoba pesanannya, ia pun memutuskan untuk segera pergi. Lalu sebelum Jinya benar-benar pergi, Ofu pun berkata jika ada hal yang ingin dibicarakan bersama dengan Jinya. Ofu mengajak Jinya untuk berjalan-jalan sebentar. Pada akhirnya Jinya pun tidak keberatan untuk menemani Ofu berjalan-jalan. Sewaktu mereka berdua berjalan bersama, Ofu pun di sini hanya diam, tidak terlalu menunjukkan apa-apa. Ia pun tidak jadi untuk berbicara bersama dengan Jinya. Ofu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah Jinya, waktu sudah semakin larut dan aku rasa aku harus segera pulang." Jinya yang mengerti kemudian membiarkan Ofu untuk pergi meninggalkannya. Cerita pun kemudian berpindah pada tahun ke-10 Tenpo di musim dingin. Tepatnya di kala itu, Jinya masih bertugas menjadi seorang penjaga wanita Miku, dan sosok yang harus ia jaga tak lain adalah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Jinya, yaitu Shirayuki. Rasa cinta Shirayuki yang sudah tidak bisa untuk dipendam, dikarenakan hanya berdua, ia pun nekat untuk membuka sebuah tirai pembatas di antara mereka. Menurut hukum adat setempat, jika tirai tersebut tidak boleh dibuka dan tidak boleh ada yang tahu siapakah sosok wanita Miku itu. Namun, Shirayuki tidak memperdulikan hal tersebut. Aturan itu sengaja ia langgar semata-mata agar dirinya dapat selalu bersama dan dekat bersama dengan Jinya. Kemudian semua tokoh dari desa Kadono pun rapat di tempat itu. Mereka pun membahas terkait sebuah monster yang saat ini sedang mengintai dan bersembunyi di hutan Modorigawa. Shirayuki pun meminta Jinya untuk mengecek ke sana dan habisi saja monster tersebut jika sekiranya akan membahayakan seluruh warga desa Kadono. Jinya yang paham dengan perintah tersebut, ia pun mengiyakan perintah dari wanita Miku tersebut. Sang kepala desa pun memberikan sebuah usulan pada wanita Miku jika saat ini pasti tidak akan ada lagi seorang penjaga Miku yang akan menjaga dirinya dari keselamatannya oleh gangguan para iblis dan juga monster. Dan untuk hal itu, kepala desa pun mengusulkan harus ada sosok penjaga Miku yang lain. Yang dipilih oleh kepala desa tak lain adalah Kiyomasa, putranya sendiri. Jinya yang merasa jika hal itu ada benarnya, ia pun tidak mempermasalahkan dan menyerahkan semua tugas penjaga Miku kepada Kiyomasa. Sebenarnya jauh dari lubuk hati Jinya yang paling dalam, sebenarnya ia sangat cemburu sekali kepada Kiyomasa, dikarenakan Kiyomasa yang pasti akan lebih intens dan juga memiliki banyak waktu berdua bersama dengan wanita Miku Shirayuki, yang merupakan wanita yang paling dicintai oleh Jinya saat ini. Karena Jinya tahu betul, sedari kecil Kiyomasa selalu mencuri-curi waktu agar dapat bisa berdua bersama dengan Shirayuki. Namun keberadaan Jinya yang selalu ada di dekat Shirayuki membuat Kiyomasa pun pada akhirnya hanya bisa memandangi Shirayuki dari balik pepohonan saja, tanpa berani untuk mendekati mereka. Setelah rapat itu selesai dan semuanya telah beres, semua orang pun segera memutuskan untuk kembali pulang. Dan sebelum Jinya melakukan misi pengintaiannya di hutan Modorigawa, Shirayuki pun di sini berusaha untuk berbicara dari hati ke hati bersama dengan Jinya. Ia pun berjanji jika apapun yang terjadi, Jinya tidak akan pernah tergantikan di hatinya, apalagi oleh seorang penjaga Miku kedua yang sama sekali tidak ada dalam sejarah, yaitu Kiyomasa. Ia sama sekali tidak tertarik pada Kiyomasa. Di sini Shirayuki juga meminta Jinya agar sebaiknya hati-hati dalam melakukan pengintaian nantinya. Shirayuki tidak ingin jika sampai terluka apalagi tewas terbunuh oleh iblis tersebut. Singkat cerita, setelah itu Jinya pun memutuskan untuk langsung bergerak, sementara tugas penjaga Miku saat ini diambil alih oleh Kiyomasa. Kiyomasa memberikan sebuah hadiah kecil, yaitu makanan untuk Jinya. Setelah Jinya menangkapnya, Kiyomasa berkata, "Itu hadiah bukan untukmu,
untukmu, melainkan untuk adikmu yaitu Suzune. Dalam kondisi yang tiba-tiba saja turun hujan, Jinya pun tiba di hutan Modorigawa. Ia segera mencari tahu siapakah sosok iblis yang saat ini sedang membuat kekacauan. Tiba-tiba saja, sosok iblis pun muncul tepat di hadapannya. Kekuatannya sangat kuat dan juga sangat gesit sekali. Jinya pun di sini menyadari sosok iblis ini sangatlah kuat. Mungkin saja ia tidak bisa untuk menangani iblis kali ini. Namun, sebagai seorang penjaga Miku, Jinya pun memutuskan untuk tetap mencabut pedang katananya dan melawan monster tersebut. Mereka pun segera memutuskan untuk bertarung. Sayangnya, dalam pertarungan kali ini, iblis itu pun berhasil untuk melarikan diri dari Jinya. Sementara Jinya yang nampaknya berhasil terkena cakaran dari iblis itu hingga ia pun terluka. Keesokan paginya, Jinya pun kembali ke desa Kadono. Di sana semua orang pun melihat Jinya dalam keadaan seperti itu menjadi sangat panik. Lalu sepakat untuk membawa Jinya ke sebuah kuil, dan di sana pujaan hati Jinya yaitu Shirayuki langsung mencoba untuk mengobati luka-luka di sekujur tubuh Jinya dengan sangat sabar dan juga sedikit perasaan yang sangat cemas sekali. Sewaktu sedang diobati oleh Shirayuki, Jinya pun nampak sangat menyesal dikarenakan ia telah gagal untuk melakukan tugas kali ini dengan sangat baik, karena faktanya sosok iblis tersebut berhasil lolos dari kejaran Jinya. Jinya tidak berhasil untuk menghabisinya, yang itu artinya iblis itu akan mungkin saja datang ke kuil ini dan membuat perhitungan bersama dengan Jinya dan juga dengan wanita Miko. Shirayuki pun tersenyum mendengar perkataan dari Jinya. Ia tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena faktanya yang terpenting bagi Shirayuki saat ini adalah keselamatan Jinya. Ia nampak sangat lega sekali sewaktu mengetahui jika Jinya dalam keadaan yang tidak terlalu parah. Yang rupanya prediksi dari Jinya tersebut pun bukan tanpa alasan. Di luar kuil saat ini, iblis itu pun kembali datang. Semua orang pun termasuk Kiyomasa kewalahan menghadapi serangan brutal dari sosok iblis kali ini. Hingga hal itu pun membuat Kiyomasa yang menahan iblis itu agar tidak masuk ke dalam kuil. Ia pun nyaris dibantai habis oleh sosok iblis tersebut. Namun untungnya di waktu yang tepat, pedang katana milik Jinya pun segera untuk menebas sosok iblis tersebut, hingga mereka berdua pun segera melanjutkan pertarungan yang tertunda. Dan pada akhirnya, walaupun kondisi Jinya saat ini sedang terluka, tapi itu bukan berarti apa-apa, karena di akhir pertarungan mereka berdua, Jinya pun berhasil membantai iblis tersebut hingga tewas. Dan ternyata semua itu hanyalah sebuah ingatan masa lalu dari seorang Jinya setelah ia bertemu kembali dengan pujaan hatinya di malam itu, yaitu Shirayuki. Jinya di sini nampak belum bisa menerima kehilangan kekasihnya Shirayuki, karena faktanya Shirayuki adalah satu-satunya wanita yang paling Jinya cintai hingga saat ini. Karena hal itu juga, Jinya pun segera memantapkan langkahnya untuk menuju ke desa Kadono. Walaupun jarak tempuhnya lumayan cukup jauh, tapi Jinya sangat bersemangat untuk datang ke sebuah tempat yang ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah makam yang saat ini menjadi rumah terakhir dari Shirayuki. Jinya pun tak lama di sana karena tidak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Ia segera pergi untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Cerita pun kemudian berpindah kembali ke tahun kedua Benkyu di sebuah toko peralatan pedang. Tuan Miura pun sedang memilih-milih sebuah pedang katana yang akan ia gunakan nantinya. Beberapa pedang yang dicoba oleh Tuan Miura nampaknya tidak ada yang cocok satupun di antaranya. Kemudian sang pemilik toko pedang pun memberikan sebuah rekomendasi pedang pada Tuan Miura, yang dimana pedang ini adalah pedang langka yang hanya satu-satunya dimiliki oleh semua orang di kota Edo. Dan nampaknya pada katana kali ini yang direkomendasikan oleh pemilik toko pedang, Tuan Miura pun sangat tertarik karena setelah ia cek, ternyata ada sebuah tulisan yang mengagumkan yang jika dibaca adalah Kaneomi. Tuan Miura pun sangat jatuh cinta sekali pada pedang katana tersebut. Sementara di lain sisi, pemilik toko pedang yang melihat hal tersebut, ia pun mempersilahkan Tuan Miura untuk segera mencoba pedang katananya itu. Dan setelah dibuka, benar-benar sangat mengagumkan sekali. Pemilik toko pedang pun menceritakan asal-usul pedang katana itu sedikit kepada Tuan Miura.
Di sebuah desa terpencil bernama Kadono, hiduplah seorang pria yang namanya hanya dikenal dari bisikan mulut ke mulut saja, Kanemoi. Dialah sang pembuat pedang nomor satu. Setiap karyanya memiliki lengkungan yang sangat dalam, bilah yang sangat tebal dan juga padat serta tajam. Juga humor yang sangat lurus namun tetap sederhana, yang menjadi ciri khas dari pedang untuk pertempuran yang sesungguhnya. Namun, meski banyak pedang yang telah ia buat, tidak semua pedang menampilkan ukiran namanya. Kanemoi bukan orang yang mengejar pengakuan, ia hanya mengejar kesempurnaan saja. Dan karena itulah, tidak semua orang tahu bahwa pedang yang mereka pegang saat ini adalah karya dari seorang master sejati. Dari semua pedang yang ia tempa, ada 4 katana yang tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan dari 4 pedang tersebut, ada satu pedang katana yang sangat melampaui batasnya. Orang itu pun menyebutnya dengan sebutan pedang iblis. Menurut desas-desus yang beredar, Kanemoi pernah menjalani hubungan dengan iblis saat malam turun dan api tempa menyala. Makhluk kegelapan itu hadir. Dia menyaksikan, memberikan sesuatu yang tak terlihat. Kanemoi tak bicara, hanya memaku, memeluk, dan juga melanjutkan pekerjaannya untuk menjadikan pedang tersebut. Darah, keringat, kekuatan menyatu dalam satu bilah pedang yang sempurna. Kini pedang itu tidak lagi berada di Kadono. Ia telah berpindah tangan, dibeli oleh seorang samurai dari Aiju yang saat ini tinggal di Kadono itu sendiri. Pedang iblis adalah pedang yang membawa nama pembuatnya menuju keabadian atau mungkin menuju kehancuran. Dan nama pedang iblis itu sendiri yang dibuat oleh Kanemoi bernama Yatonomori Kaneomi. Yatonomori Kaneomi.